Halo teman-teman, sahabat bonsai, apa kabarnya? Selamat wayah kieu semuanya. Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel yang hanya sekedar berbagi proses perawatan ataupun hanya sekedar berbagi proses dokumentasi dalam melakukan programan bahan-bahan bonsai. Nah, di hadapan saya, di hadapan kita semua ini ada bahan bonsai dari jenis beringin ya. Ini dari jenis beringin dolar. Nah, mungkin kali ini saya hanya sedikit akan melakukan perawatan pada bahan bonsai ini, sekaligus berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan apa yang saya share ini nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menjadi referensi dan bisa memotivasi buat teman-teman semua untuk melakukan perawatan-perawatan pada bahan bonsai, terutama bahan bonsai dari jenis beringin dolar ini ya. Nah, yang akan saya share, yang akan saya bagikan dalam konten kali ini tentang bagaimana perawatan pada bonsai beringin dolar ini untuk membuat percabangan-percabangan baru, sehingga nantinya akan terlihat semakin rapat ya di bagian percabangannya, keperantingannya. Nah, ini juga kalau menurut saya ini sudah sedikit rapat ya, tapi ini masih apa ya, jadi dimensinya, ruang-ruangnya itu sedikit terhalang ya ke bagian batang utama ataupun percabangannya, jadi agak kelihatan terlalu rimbun di bagian tengah ini ya, sehingga untuk ruang-ruang ke tengah seperti ini tidak terlihat. Untuk batang utamanya kurang begitu bagus ya. Jadi salah satu yang harus kita lakukan, otomatis kita akan harus lebih memanjangkan lagi untuk apa ya, untuk batang-batang ini. Nah, batang ini harus sedikit panjang lagi, dan untuk cabang-cabang di bagian luarnya harus semakin rapat ya, supaya nantinya kelihatan rimbun di bagian luarnya, dan untuk bagian tengahnya tetap terlihat untuk gerak dasarnya. Nah, nanti yang akan saya bagikan, yang akan saya share bagaimana caranya supaya si ranting-ranting barunya itu mau tumbuh ya, untuk membuat kerapatan di bagian daun, untuk bagian daun bagian luarnya nanti ya. Nah, mungkin sekarang saya akan pruning dulu ya, untuk daun-daun yang bagian pangkalnya ini. Saya akan lakukan pemroningan, kita akan buang habis saja, dan nanti kita akan sisakan mungkin hanya satu atau dua daun di bagian ujung, dan nanti saya akan berbagi bagaimana tipsnya supaya ranting-ranting yang di ketiak bekas daun yang saya potong ini, yang saya pruning ini, nantinya akan cepat keluar untuk tunas-tunas barunya ya. Nah, jadi ini kita akan langsung pruning saja. Namun seperti biasa teman-teman, mohon dukungan dan supportnya untuk perkembangan channel saya. Seperti biasa dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya. Itulah harapan saya dari teman-teman semua yang mungkin baru saja hadir di channel saya. Ini udah mungkin berapa hari ya, kurang lebih 1 minggu lebih saya tidak membuat konten ya. Ya, karena berbagai hal, ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan ya. Nah, kali ini saya baru bisa membuat konten lagi, dan ada sedikit yang akan saya bagikan ya untuk teman-teman semua dalam merawat bahan bonsai beringin dolar ya, supaya tumbuh rimbun di bagian percabangan untuk ranting-ranting barunya ya. Disimak saja teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua ya.
Nah, ini teman-teman sudah saya pruning ya. Tapi ini kelihatannya masih kelihatan rimbun ya untuk daunnya. Nah, karena memang seperti ini, jadi untuk pruningnya tidak di pruning total, kita masih menyisakan daun-daun yang ada di ujung ya. Tapi ini masih ada proses lanjutan ya. Nah, setelah diproses pruning seperti ini teman-teman, jadi tipsnya buat menumbuhkan cabang-cabang baru nanti di ketiak-ketiak bekas pruningan daun yang kita pruning, yang kita kurangi seperti ini. Nah, ini kan daun-daunnya sudah di pruning seperti ini, sudah dikurangi, supaya nantinya akan cepat menumbuhkan tunas-tunas baru seperti ini. Nah, jadi nantinya akan semakin banyak tunas-tunas baru yang tumbuh. Nah, ini seperti ini. Ini dari batang atau cabang ini banyak menumbuhkan tunas-tunas baru ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kemarin dulu saya proses seperti yang akan saya bagikan, yang akan saya share sekarang ya. Jadi untuk beringin dolar itu bukan tidak mau tumbuh tunas baru ya, tapi kalau tidak diakali atau tidak dimodifikasi seperti ini, memang agak telat ya untuk perimbunannya, untuk menumbuhkan tunas-tunas barunya. Nah, kecuali kalau kita akali seperti ini akan lebih mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru nantinya, sehingga akan semakin rapat nanti untuk daun-daunnya ya, karena menumbuhkan ranting-ranting baru. Nah, prosesnya caranya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman akan saya lebih jelas terdekat lagi ya. Nah, jadi caranya kita potong untuk bagian ujung seperti ini ya. Nah, kita potong ujung tunasnya seperti ini. Nah, ini kita sisakan satu daun ini. Nah, kita potong seperti ini. Jadi tidak di pruning habis untuk daun yang paling ujung, lalu tunas yang paling ujungnya kita buang ya, kita buang. Nah, seperti ini sama, tunas yang paling ujung kita buang, lalu daun yang terakhir kita potong setengahnya. Yang ini juga sama, supaya menumbuhkan tunas baru. Nah, ini kita potong, lalu daun paling yang disisakan kita potong juga. Yang ini juga sama. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ujungnya, tunas ujung kita potong, lalu daun yang terakhir kita sisakan setengah. Tujuannya nanti si daun yang ini, yang sisa daun ini untuk membantu proses fotosintesisnya ya. Jadi masih berproses fotosintesis, sehingga akan mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru nantinya. Nah, dan nantinya akan banyak tumbuh tunas di ketiak-ketiak ini, yang di bekas daun-daun yang paling bawah yang kita pruning, nanti akan tumbuh tunas-tunas baru nantinya. Jadi akan semakin rapat ya. Kalau dibiarkan seperti ini, nah misalkan kita dibiarkan seperti ujungnya ini tidak dipotong, walaupun ini di pruning, nantinya untuk pertumbuhan tunas baru di bawahnya ini agak sedikit terhambat ya. Karena ini malah nanti akan ini yang tumbuhnya, yang di ujung yang akan memanjangnya. Jadi kalau kita potong untuk ujungnya seperti ini, kita potong untuk ujungnya. Nah, nanti ini kan terhambat ya, tidak ada pertumbuhan di ujung. Nah, nanti yang akan tumbuh itu yang tunas-tunas di bagian pangkal ini, di bagian bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita potong semua untuk ujungnya ya. Daun-daunnya kita kurangi yang ada di bawahnya. Satu daun saja gak apa-apa. Kalau mau 2 daun gak apa-apa juga ya. Nah, itu seperti itu prosesnya teman-teman. Nah, sekarang saya akan potong untuk semua ujung-ujungnya, dan saya akan sisakan 1 daun ya, dan tidak saya dokumentasikan biar tidak terlalu panjang ya. Kita akan lihat nanti hasilnya setelah saya potong untuk ujung-ujungnya ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah hampir semuanya saya ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Ujung ini sudah saya potong ya, dan daunnya disisakan 1 daun, dan
kita potong setengahnya saja. Tapi ini hanya untuk cabang-cabang atau ranting-ranting yang memang sudah cukup untuk panjang ya, seperti ini. Nah, kita potong supaya nanti tumbuh untuk tunas-tunas baru di bagian pangkal ini, sehingga nanti akan semakin rapat ya. Tapi kalau memang untuk cabang atau tunas yang kita masih perlukan untuk pemanjangannya, kita tidak usah potong ya untuk ujung tunasnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ujung tunas ini kan saya tidak potong untuk ujung ya, karena ini masih memerlukan untuk pemanjangan ya, pengelosan maksudnya. Jadi, nah, masih ada banyak tunas-tunas yang memang untuk bagian ujungnya seperti ini tidak saya potong untuk ujungnya, karena memang ini masih perlu untuk pemanjangannya. Jadi yang kita potong itu yang sekiranya untuk tunasnya itu atau untuk ranting atau cabangnya sudah cukup panjangnya, sudah pas seperti ini. Ini sampai di sini panjangnya. Yang dibutuhkan tunas-tunas baru kita potong untuk ujungnya ya. Kalau masih memerlukan pemanjangan, kita jangan dipotong ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan yang mempunyai programan bahan bonsai bring in dollar ya. Jadi caranya seperti yang saya bagikan seperti ini ya. Jadi akan semakin cepat untuk menumbuhkan tunas-tunas baru di bagian pangkal ataupun bekas daun pruningan ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.